Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Kisah Mistis Bertemu Si Manis, karya Mbah Ngesot. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Tiap kali mendengar kata Ancol, saya selalu teringat akan kejadian horor yang pernah saya alami 3 tahun yang lalu. Saat itu saya tengah menghadiri acara di kawasan Ancol, tepatnya di Eco Park. Namanya juga mempersiapkan acara besar. Pastinya banyak waktu tersita dan tak jarang saya harus pulang larut malam sampai subuh. Ibaratnya belum boleh pulang kalau semuanya belum beres. Situasi malam itu sangat sepi dan dingin. Saya dan teman saya, Dodo, berdiri resah di depan gedung Ecovention menahan lapar. Setelah lama melawan rasa takut untuk berkeliaran di area Ancol pada tengah malam, kami memutuskan untuk bergerak cari makan. Berhubung sudah larut malam, ya pilihannya hanya bisa makan di salah satu restoran fast food. Tanpa pikir panjang, kami berdua berangkat. Dodo bawa mobil dan saya duduk di sampingnya sambil membalas email dan WhatsApp sehingga tidak terlalu memperhatikan kondisi sekeliling. Tapi yang saya ingat, memang saat itu kondisi sudah sangat sepi. Di dalam mobil, Dodo memutar lagu dengan volume kecil supaya tidak sepi, mungkin maksudnya. Ketika sampai di danau menuju kawasan pantai, seketika Dodo mengerem dan mengumpat. "Nyebrang lihat-lihat kali!" teriak Dodo sambil sedikit menurunkan kaca jendelanya. "Loh, kenapa Do?" saya bertanya lantaran kaget. "Itu tuh, ada cewek nyebrang sembarangan," ucap Dodo. Saya mengikuti arah mata Dodo sampai ke seberang jalan. Saya sih nggak melihat apa-apa. Mungkin nggak kelihatan kali, pikir saya. "Orang sepi begini, masa ada yang nyebrang sih Do?" tanya saya ke Dodo. "Tahu tuh, cewek dari mana?" jawab Dodo kesal. Saya tidak ambil pusing dan memutuskan untuk lanjut asyik main handphone. Tidak lama setelah itu mobil kita berhenti. "Apa lagi sih?" pekik saya. "Mobilnya mogok cuy," kata Dodo. Dodo kelihatannya agak gak percaya. Masa iya sih mobil sehat-sehat saja bisa mogok? "Kok bisa? Ini kan mobil baru," tanyaku. "Iya, gua juga heran. Padahal gak ada masalah nih mobil," kata Dodo. Meski kita berdua sama-sama buta mesin, tapi kita tetap keluar, buka kap mobil, dan lihat-lihat mesin. Dari pandangan awam sih tidak ada asap atau tanda-tanda yang bermasalah. Setelah mulai nyerah sok tahu, kita memutuskan untuk menutup kap mobil dan mencari bantuan. Saat itu cukup sulit mencari bantuan, namun belum sempat berpikir lebih lanjut. Ketika menutup kap mobil, kami berdua dikejutkan oleh sosok perempuan yang duduk di kursi tengah mobil. Perempuan itu berambut panjang terurai, memakai baju putih yang sudah lusuh dan agak kotor. Wajahnya tidak begitu jelas, tapi yang saya ingat, perempuan itu terus menatap ke arah kami dan sesekali memberikan senyuman. Saya sendiri antara percaya dan tidak ketika melihat ada sosok perempuan tersebut, dan seketika berpikir, jangan bilang kalau dia setan. Sumpah, saya lemas seketika. Lengan Dodo saya remas kencang-kencangnya sampai dia teriak kesakitan. Setelah itu Dodo lari ke arah pantai untuk meminta tolong. Saya ikut di belakangnya. Untung saat itu ada seseorang pria yang sedang duduk di pinggir pantai. Entah dia tukang parkir atau apa. Kita lari ke arah dia. Begitu kami sampai, si mas itu pun kaget melihat saya dan Dodo lari ke arah dia. Dan dia sempat mau lari juga sampai akhirnya Dodo teriak, "Pak, tolong kita." "Ya ampun, saya kira saya mau dirampok," kata si mas sambil mengelus dada. "Ya kali mas, kita mau ngerampok," kata Dodo sedikit kesal. "Memang ada apa lari-lari jam segini mas?" tanyanya. Sambil ngos-ngosan, kami pun cerita tentang mobil kami yang mogok dan ada perempuan aneh di dalam mobil. Si mas ini langsung mengajak saya dan Dodo kembali ke arah mobil. "Ayo mas, kita lihat saja ke mobilnya mas," kata si mas sambil berdiri. Saya dan Dodo saling melirik. "Oh, serius mas? Enggak mas, saya ngeri," ucapku. "Enggak apa-apa mas, sudah biasa,"
Jawabnya sambil melengos jalan. Saya dan Dodo agak bingung dengan jawabannya. Tapi memang Mas ini kelihatannya orang berani. Pas sampai di mobil, si perempuan itu sudah menghilang. Tanpa banyak omong, si Mas itu menyuruh Dodo untuk starter mobilnya. Dan ajaibnya mobil tersebut menyala dengan sendirinya. Singkat cerita, kami langsung berterima kasih sama si mas-mas itu. Dan dia berpesan, katanya kalau nemu yang aneh-aneh di jalan, klakson saja 3 kali. Anggap sebagai izin lewat, soalnya kawasan ini juga dulunya tempat tinggal mereka. Saya iseng nyeletuk, "Itu yang namanya si manis jembatan Ancol bukan?" Si Mas hanya ketawa dan bilang, "Bisa iya dan bisa tidak. Katanya sih di sana tidak hanya ada si manis jembatan Ancol saja, ada banyak, tapi mungkin yang terkenal hanya sosok si manis," ucap mas-mas tersebut. "Dulu Ancol itu cuma hutan dan rawa, Mas. Hanya ditinggali segelintir orang saja. Makanya dibilang tempat jin buang anak. Saling menghormati aja sama penduduk sini." Saya dan Dodo meyakinkan diri untuk melanjutkan perjalanan. "Sudah, bismillah saja," kata Dodo ketika kami berdua hendak masuk ke dalam mobil. Sebelum jalan, Dodo berkata, "Kalau perkataan saya menyinggung, tolong dimaafkan. Saya tidak bermaksud mengganggu." Selesai berucap, Dodo menyalakan mobil dan kami berjalan pelan-pelan. Tak lama setelah mobil melaju, tengkuk saya langsung terasa hangat, seperti ada yang menyentuh. Saya melirik ke kaca tengah. Tak nampak siapa-siapa di belakang. Walaupun begitu, saya merasa ada yang ikut menumpang sampai Dodo mengantar saya ke rumah menjelang subuh. Tidak selesai hanya sampai di situ, kengerian pun berlanjut sampai saya tiba di rumah. Begitu sampai di rumah, saya merasa hawa tidak enak itu masih menguntit saya dari luar. Tengkuk saya berat dan secara berkala, saya merasa ada udara hangat di area leher. Kali ini seakan-akan ada yang bernapas begitu dekat dengan leher. Saya masuk kamar mandi untuk bersih-bersih, kemudian lanjut pergi ke dapur. Anehnya, begitu saya kembali ke kamar, pintu kamar mandi sudah dalam keadaan terbuka dan lampunya menyala. Padahal saya ingat betul kalau saya sudah mematikan lampu dan menutup pintu sebelum ke dapur. Sudahlah, daripada mikir yang tidak-tidak, saya memutuskan untuk tidur saja. Saya merebahkan badan di tempat tidur, namun belum sempat mata saya tertutup. Tiba-tiba saya mencium wangi bunga. Tapi saya tidak hafal wangi bunga apa, tapi benar-benar wangi sekali. Karena terlalu lelah sampai saya tidak sanggup bangun untuk mencari tahu sumber wangi tersebut. Seketika saya tertidur dan bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, saya melihat sosok perempuan memanggil-manggil nama saya dari kejauhan. Latar belakangnya tidak terlalu jelas, tapi tempat itu terasa asing buat saya. Saya berusaha untuk lari dari perempuan itu, tapi ia tetap mendekat sampai kaki saya terasa berat, seakan seperti terhisap ke dalam tanah. Saya hanya bisa diam sambil berdoa di tengah-tengah degup jantung yang melaju tinggi. Perempuan itu memeluk saya dari belakang. Tubuhnya terasa dingin dan kaku. Saya menjerit sekencang-kencangnya hingga terbangun. Begitu bangun, tubuh saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Saya terjebak antara sadar dan tidak. Saya panik, takut, dan mencoba berdoa, tapi sepertinya sia-sia. Meski saya merasa sudah berteriak minta tolong, tapi tetap tidak ada yang kunjung masuk ke dalam kamar. Padahal kakak saya berada di kamar sebelah. Hal itu berlangsung cukup lama. Kondisi tambah buruk. Ada 2 tangan memegang kedua kaki saya. Rasanya dingin dan kasar. Makin lama cengkramannya makin kencang. Dengan sekuat tenaga yang saya punya, saya mencoba menggerakkan kepala ke bawah untuk melihat siapa yang memegang kaki saya. Langsung terlintas sama si manis jembatan Ancol dalam pikiran saya. Jangan-jangan dia yang sedang memegangi kaki saya. Keringat dingin dan rasa takut menyelimuti saya. Setelah memberanikan diri melihat, saya hanya bisa melihat samar-samar, tapi ada sebuah kepala berambut hitam panjang menempel di kedua kaki saya. Saya kaget dan semakin takut. Saya sudah mencoba meronta agar kaki saya lepas, namun nyatanya tidak ada gerakan apapun dari kaki saya, seperti kaku. Sosok perempuan itu malah mentertawakan saya. Suara tawanya kencang, menggema, dan sangat menyeramkan. Di dalam hati, saya memohon sosok itu untuk melepaskan saya.
Sesekali saya juga kembali berdoa meminta pertolongan. Saya menangis, menjerit, dan kembali memohon sampai akhirnya sosok itu hilang dan saya mendapatkan kesadaran penuh. Tanpa pikir panjang, saya lari ke kamar kakak saya meminta pertolongan. Dia yang lagi tertidur langsung seketika terbangun. Ia kaget dengan apa yang terjadi kepada saya. Setelah rasa takut saya mereda, saya cerita apa yang terjadi. Kakak saya memeriksa kamar saya untuk memastikan apa yang saya ceritakan. Setelah itu dia kembali dan bilang bahwa tidak ada apa-apa di kamar. Namun ia sempat mencium bau anyir. Kamar lo bau anyir banget. Kayaknya ada yang ngikutin deh, kata kakak saya. Kamar lo auranya gak enak. Habis dari mana sih? Habis ada kerjaan di Ancol, jawab saya. Pantes. Fix, berarti diikutin, kata kakak saya. Duh, gimana dong? Gue harus ngapain nih biar dia pergi? Rasa takut saya kembali lagi. Ya banyak-banyak berdoa aja. Dah, tidur aja di sini dulu, kata kakak saya sambil berbaring tidur kembali. Esok pagi menjelang siang, seperti biasa, saya siap-siap untuk bekerja dan masuk kembali ke dalam kamar. Saya kaget begitu melihat banyak sekali pasir pantai berserakan di lantai dan spray kasur. Setahu saya, si manis jembatan Ancol itu sering nampak di area jembatan Ancol, makanya dinamakan demikian. Tapi ini kok banyak pasir? Atau jangan-jangan yang mengikuti saya bukan si manis jembatan Ancol? Atau jangan-jangan ada makhluk lain yang lebih menyeramkan? Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.